Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan ini sahabat-sahabatku dimanapun berada, saya akan menceritakan tentang hipnoterapi, bagian dari hipnotis yang saya masukkan ke dalam pengobatan terapi seka garam maupun terapi wudhu, dimana hipnoterapi ini bagi yang sudah mempelajari bisa dimasukkan ke dalam teknik pengobatan terapi seka garam maupun terapi wudhu. Akan tetapi bagi sahabat-sahabat yang belum mengikuti pelatihan hipnotis, tidak perlu memasukkannya ke dalam pengobatan terapi wudhu maupun pengobatan terapi seka garam, dimana dalam terapi sendiri atau hipnotis sendiri ada mempunyai, kalau bahasa fikihnya, rukun lah. Nggak saja kita katakan rukun, karena di dalam hipnotis pun ada rukun yang harus kita lalui, dimana diantaranya yaitu ada yang disebut free talk atau bahasa lainnya free induksi. Free induksi ini adalah menggali informasi dari klien kita, ya, apa saja keluhannya, penyakitnya apa dan sebagainya. Itulah yang disebut pre-induksi. Misalkan ada klien kita, setelah kita gali informasi, ternyata dia adalah terkena santet. Ya, santetnya misalkan santet dari diri sendiri, bukan santet dari orang lain. Dimana kalau menurut saya pribadi, santet itu terbagi-bagi. Ada yang ternyata santet dari dirinya sendiri, dia berasal dari suuzon atau dari buruk sangka kepada orang lain, ya, sehingga buruk sangkanya itu diketahui oleh korin atau diketahui oleh jin yang ada dalam dirinya sendiri, sehingga jin tersebut terus membisikkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang menyesatkan, sehingga dia terus berburuk sangka kepada orang lain, dan akhirnya dibantulah oleh bangsa-bangsa jin yang lainnya, sehingga menimbulkan penyakit di dalam diri klien tersebut. Itu yang saya maksud dengan santet yang diakibatkan oleh dirinya sendiri. Jadi santet bukan dari orang lain, tetapi dia santet itu di dalam pikirannya yang kotor, pikirannya yang busuk kepada orang lain, dan dibantulah oleh bangsa jin sehingga dia terkena santet oleh dirinya sendiri. Yaitu awal yang pertama kita sebut dalam hipnotis itu ada yang disebut pre-induksi. Yang kedua induksi, ya. Terus yang ketiga deafening adalah memperdalam. Kemudian kita masukkan yang keempat adalah sugesti. Kita masukkan sugesti. Kemudian setelah dimasukkan sugesti diakhiri dengan terminasi. Itulah kalau di dalam fikih mungkin saya katakan itu rukun, ya, rukun di dalam rukun di dalam hipnosis. Nah, bagi para sahabat dari YMS yang sudah mengikuti pelatihan hipnoterapi, pelatihan hipnotis, maka hipnotis ini bisa dimasukkan di dalam pengobatan terapi seka garam maupun terapi wudhu. Tapi dengan catatan, karena hipnotis ini di kita masih, ya, dianggap kurang baik lah dalam pandangan-pandangan masyarakat kita, maka kita harus pinter-pinter, ya, caranya, ya, seperti kalau di dalam televisi kita lihat seperti Uya dan lain sebagainya, itu melakukan deafening dengan sistem atau cara seperti ini, ya. Nah, contoh, saya kasih contoh aja. Anda berada di gedung bertingkat, ya, gedung tingkat 5. Anda akan turun ke lantai dasar, dan setiap lantai yang Anda lalui akan membuat Anda jauh semakin rileks, jauh semakin damai. Nah, kata-kata itu kita rubah saja, ya, misalkan dengan surat Al-Fatihah. Contoh seperti ini. Saya akan membacakan surat Al-Fatihah. Ya, setiap ayat yang saya bacakan akan membantu Anda jauh semakin rileks, jauh semakin damai. Seperti itu. Jadi kita harus pinter-pinter, ya. Deepening yang kita lakukan yaitu dengan cara kita membaca surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya. Mungkin untuk sementara hanya itu dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.